memang sepertinya sekolah itu ingin melindungi istilahnya keunggulan atau nama baik sekolah lah intinya gitu. Ada belasan korban dan salah satu dari korbannya itu tuh melapor di tahun 2019. Jadi kejadiannya tuh udah dari tahun 2019, which is itu tuh kayak udah sekitar 6 tahun yang lalu. Hai, kamu lagi nonton Podcast, tempat dimana kita ngobrol tentang hal-hal penting dan krusial yang wajib banget kita obrolin nih. Aku Tria Anina Ramadhani. Hari ini kita akan membahas berita yang emang lagi viral-viralnya di mana-mana nih, yaitu tentang kasus pelecehan seksual di SMP Negeri 3 Depok. Nah teman-teman, hari ini aku nggak sendirian, aku bareng partner aku yang kebetulan banget alumni dari SMP Negeri 3 Depok. Halo Sobat Podcast, kali ini aku Syifa Ayu yang akan menemani Tria di episode Podcast kali ini. Kita akan membahas tentang pelecehan yang terjadi di SMP Negeri 3 Depok. Hanya jadi alumni yang tiba-tiba sekolahnya viral banget, apalagi karena kasus pelecehan seksual nih. Jujur awal pas dengar cerita ini sih aku sedih banget ya, dan kayak shock juga karena sebenarnya rumor dari kasus ini tuh udah terdengar dari saat aku masih bersekolah di sana. Namun yang namanya anak SMP ya kayak lebih kebingung gitu nggak sih pas dengar rumor kayak gitu tuh, kayak nggak tahu juga kan harus lapor ke siapa dan kemana. Jadi saat berita ini tiba-tiba viral itu tuh aku dan teman-teman aku kayak lebih ke hah beneran, kayak lebih ke shock dan lebih ke sedih aja sih gitu. Iya betul banget sih, memang karena anak-anak SMP mungkin sekitar 12 sampai 14 tahun kali ya, dan itu sangat awam banget untuk bisa speak up. Jadi baru banget terungkap pun ketika tahun 2024 yang lalu ya? Iya, 2025. Oh, 2025 tahun ini. Oke. Tapi kasus ini tuh sebenarnya memang udah ada dari kapan sih? Atau korban tuh sebenarnya memang sudah terjadi adanya korban itu dari tahun berapa kira-kira? Nah, sebenarnya kalau misalkan dari kasus yang di-up ini itu udah ada belasan korban ya, yang maksudnya yang melapor kepada yang si peng-up kasus ini. Ada belasan korban dan salah satu dari korbannya itu tuh melapor di tahun 2019. Jadi kejadiannya tuh udah dari tahun 2019, which is itu tuh kayak udah sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi itu tuh memang udah agak lama sih ya sebenarnya. Namun mungkin balik lagi, mungkin kita juga bingung gitu sih mau lapor kemana, ke siapa. Dan ini saat ada wadahnya, barulah pada berani untuk speak up dan barulah ketahuan bahwa ini tuh udah dari lama sebenarnya kejadiannya kayak gitu. Wah, 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Berarti memang salah satu guru ini memang mungkin sudah jadi watak kali ya. Mungkin sudah tabiatnya gitu. Betul. Nah, kira-kira ada berapa korban sih yang berani speak up terhadap kasus ini? Nah, penelusuran aku ya, yang dari aku baca-baca sih, dari yang di-up itu kasusnya sejauh ini ada 13 korban. Namun itu kan korban-korban yang berani untuk speak up ya. Kita nggak tahu ada berapa korban, maksudnya berapa banyak korban yang mereka tuh mungkin masih merasa takut atau dia merasa terancam dan masih ragu-ragu gitu untuk speak up mengenai kasus yang dialami. Seperti itu sih, Tria. Oke. Nah, dengar-dengar nih dari sekolahnya itu ada menyalahkan pihak korbannya. Nah, kira-kira benar nggak tuh? Nah, jadi dari kasus yang di up ini ya, dari kasus yang diberitakan itu tuh sebenarnya memang dari pihak sekolah itu ada kesan ingin menutupi kasus ini karena mungkin ingin menjaga nama baik juga kan, apalagi memang SMP 3 ini tuh dinilainya di masyarakat itu memang sekolah unggulan lah, maksudnya banyak siswa-siswanya yang berprestasi dari sana dan juga memang sekolah yang sudah lama gitu ya, sudah terkenal lah pada masa itu. Nah, kalau aku dengar-dengar dan baca-baca dari kasus yang lagi viral ini, kalau sekolah ini ada menyalahkan pihak korbannya. Ya, bahkan ada sampai teman korban yang ingin speak up malah terancam untuk susah lulus lah ibaratnya, karena kan dia kelas 9. Itu benar nggak sih? Nah, jujur ini tuh kabarnya benar ya. Jadi ada bukti yang diberikan sama korban itu tuh berisikan voice record gitu tentang ancaman yang terjadi. Jadi memang sepertinya sekolah itu ingin melindungi istilahnya keunggulan atau nama baik sekolah lah intinya gitu. Jadi dengan adanya kasus ini pastinya kalau misalnya disebarluaskan kan
akan merusak ya citra baik yang sudah dibangun oleh sekolah, apalagi siswa-siswinya tuh berprestasi juga. Jadi memang ada istilahnya aksi atau tindakan yang diambil oleh sekolah itu yang menurut saya pun kurang tepat ya untuk dilakukan, seperti lebih ke penyelesaiannya tuh misalkan korban melapor dan sudah membawa orang tuanya pun sudah memberikan bukti juga, itu tuh lebih penyelesaian tuh kayak secara kekeluargaan dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku. Jadi memang banyak kasus yang akhirnya tuh tidak ada jalan keluarnya sebelum pemberitaan ini tuh muncul ke masyarakat, seperti itu sih Tria. Oke. Dan banyak banget juga sih komentar yang memang gak terima ya terhadap pelaku masih bebas berkeliaran, sedangkan korban ini sudah terkena traumanya tersendiri ya. Nah sebenarnya sayang sekali juga ya terhadap respon sekolah yang membungkam korban-korbannya tersebut gitu untuk menutupi atau tetap menjaga citra sekolahnya. Nah tapi kan ini sudah viral di mana-mana ya. Otomatis mungkin pihak dari luar, wartawan dan lain-lain udah nge-shoot terhadap sekolah itulah. Nah, gimana sih respon terhadap kepala sekolah atau dari penanggung jawab sekolah tersebut gitu ketika sudah viral? Nah, setahu yang saya baca dan saya cari-cari tahu juga, sejauh ini kepala sekolah itu sudah memberikan respon. Namun responnya ini malah memicu kemarahan juga dari banyak pihak karena istilahnya kepala sekolah ini tuh melakukan konferensi pers atau klarifikasi gitu ya untuk menjawab pertanyaan wartawan. Namun kosakata atau pemilihan kata yang digunakan itu malah kurang tepat. Seperti kepala sekolah ini tuh malah istilahnya mengesampingkan atau memandang kejadian itu sebagai hal yang tidak terlalu penting dengan mengatakan kata hanya pelecehan verbal seperti itu. Namun hal itu juga jadinya memicu kemarahan masyarakat. Jadi masyarakat itu berdemo di sekolahnya sampai beberapa hari gitu ya. Sekolahnya itu dikerumuni oleh banyak masyarakat yang istilahnya tidak setuju dengan kejadian ini dan marah pastinya tentunya, karena banyak juga dari masyarakat itu yang di sekitar situ yang menitipkan anak-anaknya. Mereka tuh percaya bahwa sekolah ini akan menjaga anak-anak mereka, apalagi ini institusi pendidikan ya, yang mana harusnya guru itu adalah seseorang yang melindungi mereka, yang harusnya bisa melakukan sesuatu yang baik untuk mereka contoh seperti itu. Jadi memang responnya pun kurang baik sehingga banyak masyarakat yang akhirnya lebih marah setelah kepala sekolah ini mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu, Tria. Betul banget sih, memang jadi orang tua di luar sana lebih khawatir lebih ya. Khawatir karena dari pihak sekolah pun istilahnya tidak ada kesan ingin melindungi atau ingin menindaklanjuti kasus ini, seperti itu. Betul banget sih, yang seharusnya itu menjadi tempat untuk mendidik anak-anaknya, tetapi menjadi tempat yang kurang aman untuk anak-anaknya. Sayang sekali ya teman-teman. Nah selanjutnya apakah ada tindakan dari pemerintah sekitar terhadap kasus tersebut dan finalnya seperti apa sih? Apakah pelaku mendapat sanksi atau bagaimana? Oke, jadi dari kasus terakhir yang saya ikuti ini tuh sudah mendapatkan perhatian ya dari Bapak Wali Kota Depok yang saat ini sedang menjabat, dan ini sudah diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Depok. Dan menurut pernyataan yang ada di video konferensi persnya, dari pihak Dinas Pendidikan tuh sudah menonaktifkan pelaku. Jadi sekarang itu pelaku sudah tidak bisa lagi terlibat kegiatan belajar mengajar, dan juga sudah ada rujukan untuk pelaku tuh berobat ke psikiater untuk istilahnya mengetahui apa sih yang terjadi, apa sih masalah yang sebenarnya ada oleh pelaku, seperti itu. Karena mungkin tindakan yang dilakukannya pun sulit ya untuk diterima oleh akal sehat kita, karena pertama pelaku itu merupakan guru dan yang dilecehkan itu adalah anak muridnya sendiri. Jadi hal itu yang mendorong masyarakat atau pemerintah itu menyarankan untuk pelaku pergi ke psikiater untuk istilahnya terapi lanjutan untuk mengenai kondisi dirinya sendiri dan juga mentalnya. Dan untuk korbannya sendiri, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah mengatakan bahwa korban ini akan mendapatkan pendampingan psikologis, jadi untuk istilahnya menyembuhkan traumanya itu tadi, karena pastinya mendapatkan hal seperti pelecehan ini dari orang yang istilahnya kita anggap dia itu adalah orang yang
aman gitu ya untuk bersama kita percaya oleh dia, namun ternyata malah melakukan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya, pastinya meninggalkan trauma yang mendalam ya untuk korban juga. Jadi seperti itu sih, sudah ada tindak lanjut juga dari pemerintah dan sudah ada rekomendasi untuk pergi ke terapi gitu. Nah oke, berarti untuk kasus ini sudah lumayan fair ya, karena pelaku juga udah mendapatkan sanksi dan korban juga sudah mendapatkan fasilitas untuk psikiater ya. Oke, semoga korban juga cepat sembuh terhadap traumanya dan pelaku juga cepat sadar, dan semoga kasus ini menjadi perhatian untuk para publik terhadap kasus pelecehan seksual tersebut. Oke teman-teman Spodcast, itu dia obrolan kita pada hari ini. Memang gak mudah ya kita ngebahas tentang kasus pelecehan seksual tersebut, apalagi kalau kejadiannya ada di lingkungan sekolah ya, yang seharusnya jadi tempat aman buat para siswa dan siswi. Tapi ingat ya teman-teman, buat kamu yang lagi nonton dan mungkin pernah atau sedang mengalami hal yang kejadiannya sama, kamu itu gak sendiri. Jangan ragu untuk speak up, karena pasti banyak banget yang membela kamu. Nah bener banget nih Tria, buat kita semua juga ini tuh merupakan suatu wake up call ya, atau kayak turning point, titik balik untuk kita bahwa sebenarnya banyak banget kejadian ini di sekitar kita, namun kita tuh masih terlalu takut untuk speak up. Jadi buat kalian nih yang merasakan posisi yang sama dengan kejadian dan kasus ini, bisa banget nih kalian untuk memberanikan diri, jangan ragu lagi buat speak up, karena pastinya kalian tuh nggak akan dijudge, kalian akan didampingi sampai kasus kalian tuh selesai. Dan juga pastinya untuk para orang tua di luar sana dan para guru-guru di instansi pastinya harus mulai untuk mengedukasi tentang bagaimana sih konsen ke anak-anaknya dan bagaimana edukasi seksual itu sebenarnya penting, bukan hanya itu menjadi hal yang tabu lagi di sekitar kita, seperti itu Tria. Oke, benar banget ya Syifa. Terima kasih ya Syifa, dan terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir episode Spodcast kali ini. Jangan lupa subscribe Spodcast untuk gak ketinggalan episode-episode penting lainnya. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.